Huh? 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 Infomin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fardani dari Prodi Manajemen Bisnis semester 1. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Mutia Fariza MM selaku dosen pengampu saya di mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait perihal UTS yang diberikan oleh Ibu Mutia Fariza. Oke, langsung saja untuk jawabannya, yaitu nomor 1 ada terkait unsur-unsur manajemen, yaitu ada 6 ya. Yang pertama, atau manusia, ini tuh kayak mencakup pengembangan sama motivasi karyawan dan juga komunikasi yang efektif antara manajer dengan karyawannya gitu. Contoh penerapannya, perusahaan S ini kayak memastikan kalau mereka memiliki tim yang terlatih dan terampil untuk menangani proyek inovatif baru yang mereka sedang kerjakan. Mereka kayak memberikan pelatihan buat karyawannya itu untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka dan juga kepemimpinan mereka gitu. Yang kedua, money atau uang. Di sini uang tuh kayak ngelibatin perencanaan, pengelolaan sama pengendalian sumber daya keuangan organisasi ya, ataupun perusahaan, kayak anggaran yang cermat gitulah. Contoh penerapannya yaitu kayak perusahaan manufaktur mengelola anggaran dengan cermat untuk memastikan alokasi dana yang mereka keluarkan itu efisien dan efektif. Mereka juga melakukan evaluasi terkait biaya yang mereka keluarkan dan manfaat apa sih yang mereka dapetin ketika mengeluarkan biaya tersebut untuk setiap investasi yang mereka uh, lakukan gitu, baik dalam hal teknologi ataupun dalam peralatan produksi mereka. Yang ketiga ada material atau bahan, yang di sini kayak melibatin pengadaan, penyimpanan sama penggunaan efisien bahan ataupun sumber daya yang mereka punya baik dalam organisasi maupun perusahaan. Untuk penerapannya yaitu kayak contoh perusahaan konstruksi memastikan pasokan material yang memadai dan berkualitas untuk setiap proyek yang mereka kerjakan. Mereka juga kayak menjalin kerjasama dengan pemasok terpercaya mereka untuk memastikan ketersediaan atau stok barang dan bahan yang mereka perlu ini tuh selalu ada gitu. Yang keempat ada mesin atau mesinnya. Di sini kayak pengelolaan, pemeliharaan dan optimalisasi penggunaan mesin ataupun teknologi. Contoh penerapannya yaitu dalam pabrik manufaktur. Mereka memastikan mesin-mesin produksi mereka itu selalu dalam kondisi baik dengan jadwal perawatan yang teratur juga. Mereka juga melibatkan karyawan dalam penyusunan prosedur ini dan terus-menerus melakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan atau organisasi. Yang kelima ada metode atau cara. Di sini tuh kayak melibatkan perancangan, evaluasi prosedur ataupun metode kerja, tata cara kerja mereka gitu. Contoh kayak pengembangan SOP. Untuk contoh penerapannya yaitu perusahaan layanan pelanggan mengembangkan prosedur standar untuk menangani keluhan pelanggan mereka. Mereka juga melibatkan karyawan mereka dalam penyusunan prosedur ini dan terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk keluhan pelanggan mereka. Yang terakhir ada market ataupun pasar. Manajemen pasar tuh melibatkan pemahaman kebutuhan pasar, pemasaran dan juga strategi penjualan mereka baik dalam organisasi maupun dalam perusahaan. Contoh penerapannya saya ngambil dari perusahaan e-commerce ya. Mereka kayak melakukan riset pasar secara teratur dan terus-menerus untuk memahami dan mengetahui tentang kebutuhan pelanggan ataupun konsumen mereka. Mereka mencari tahu informasinya apa yang dibutuhin. Informasi yang mereka dapetin juga kan pasti membantu mereka untuk mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai
dan menyesuaikan produk yang mereka produksi dengan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk pertanyaan nomor 2, itu contoh kasus kegagalan mismanagement, saya ngambil dari perusahaan Enron Corporation yang terjadi di awal abad ke-21. Jadi perusahaan ini tuh perusahaan yang bergerak di energi multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Untuk analisis masalahnya dalam hal perencanaan atau planning, Enron ini kayak mereka terlibat dalam praktik akuntansi yang tidak etis dan manipulatif demi hanya untuk menutupi kerugian dan meningkatkan citra perusahaan keuangan mereka. Seharusnya keputusan untuk analisis masalah ini tuh kan memanipulasi laporan keuangan itu kan merupakan suatu hal yang salah ataupun ketidakpatuhan terhadap perencanaan yang jelas dan etis. Seharusnya perencanaan keuangan harus didasarkan pada informasi yang akurat dan jujur. Yang kedua dalam organizing, yaitu masalahnya struktur organisasi Enron Corporation ini kompleks dengan banyak entitas, itu anak-anak dan kemitraan yang mereka kelola itu mengambilkan keuangan perusahaan. Dan untuk organisasi yang kompleks itu kan pasti menyulitkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam evaluasi penyusunan struktur organisasi harus memudahkan pemantauan dan pengawasan, bukan menyulitkannya. Tetapi Enron tidak melakukan hal tersebut dan itu bertentangan dengan unsur manajemen. Yang kedua ada actuating, yaitu untuk masalahnya ini adanya tekanan internal untuk mencapai target keuangan yang tidak realistis dan itu secara terus-menerus dan berulang, sehingga menyebabkan untuk analisis masalahnya ini pemimpin di Enron ini memotivasi karyawannya untuk mencapai target yang tidak realistis tersebut, dan juga dia mendorong praktik-praktik tidak etis dengan risiko yang tinggi untuk diterapkan di perusahaan tersebut. Yang seharusnya accounting itu melibatkan motivasi yang sehat dan pencapaian tujuan yang realistis. Terus yang terakhir ada controlling ya. Masalah pengendalian yang lemah terhadap praktik-praktik akuntansi dan keuangan yang merugikan, kayak tadi di dalam hal perencanaan atau planning. Akibatnya kontrol yang tidak memadai terhadap pelaporan keuangan yang memungkinkan praktik-praktik yang merugikan itu terjadi di perusahaan mereka. Pengendalian yang efektif kan diperlukan untuk mencegah manipulasi dan pelanggaran etika. Tetapi Enron Corporation ini tidak melakukan hal tersebut juga, sehingga menyebabkan mereka mengalami kerugian besar. Dalam kasus Enron ini, miskomnya di kurangnya transparansi, etika yang buruk, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip manajemen yang menyebabkan kerugian besar bagi para pemegang saham mereka, dan juga merusak citra nama baik mereka terhadap perusahaan dan merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan mereka. Penggunaan praktik akuntansi yang tadi disebutkan yang manipulatif dan untuk demi menutupi kerugian itu merupakan suatu bentuk pelanggaran yang serius terhadap prinsip-prinsip manajemen yang baik. Dalam hal organisasi juga Enron seharusnya perlu memastikan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu diintegrasikan secara efektif dan diawasi dengan cermat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus mismanagement yang serupa yang pernah mereka lakuin. Mungkin itu saja untuk jawaban UTS-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.